Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus anaknya menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Horas madihita sudina, shalom. Terpujilah Tuhan yang menyertai hidup kita, telah menghantar kita dari rumah kita masing-masing. Kita boleh hadir di rumah Amang Keluarga Tambunan, Hinang Burung Mandurung malam ini dalam acara pertanyaan WEK 33. Amang Inang yang saya kasihi, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi teks khotbah kita dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34. Kisah Rasul pasal 16 ayat 19 sampai 34 demikian bunyinya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyampaikan dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bidur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, agak panjang pembacaan teks ini, tapi semoga kita bisa mengerti dan memahaminya, ya. Tapi saya akan coba menjelaskan ini dari awal sebelum teks ini supaya kita bisa menangkap apa yang menjadi isi khotbah kita. Jadi pertama, Paulus dalam pelayanannya sebagai seorang pemberita Injil, sebagai seorang apostel, tentulah dia mengalami banyak hambatan, banyak tantangan. Jadi kalau orang berkata pelayanan itu harus dibayar dengan pengorbanan. Ya, jadi setiap orang yang mau melayani Tuhan harus dibayar dengan pengorbanan. Pengorbanan tidak hanya uang, tidak hanya waktu, tidak hanya materi, tetapi juga harga diri dipertaruhkan, dan yang terakhir juga nyawanya akan diserahkan demi pelayanan. Ya, alairan nama dok rupanya gawe mebir hamamu gawe calu situa, ate, ya. Jadi naki kusukun nama tahun, pikir kamu perhalado dua doina, pewereng sonne, isodoka bapak-bapak yang ganteng-ganteng yang bisa
Kalau sintua kenapa tidak disodorkan ini kupikir, ya. Jadi, anggon ko pangidoko secara khusus teh. Kalau welcome Ramero, jadi kalau boleh dua lagi nambah dari sini kalau sintua kita ke depan sebagai pelayan di tengah-tengah ini huriat teh. Yang boleh gudak pelayan, tapi baru semangat bukan? Ate. Yang boleh oleh dua do, kalau berhalangan saya tinggal saya ate. Boleh berhalangan dua ca, biasanya nama mereka terpaksa ikut pinjam dari lain teh. Imam molo dua saya berhalangan. Lagi ada molok tolu dan bukit tolu berhalangan teh. Paling dua ya. Baik. Paulus dalam pelayanannya tadi saya katakan dia harus menghadapi banyak orang yang menolak dia. Jadi yang menginang bisa perhatikan ketika dia memberitakan Injil, orang menanggapi berita firman itu adalah sesuatu yang mengganggu ketenangan mereka. Jadi berita Nauli dianggap boy sebagai yang mengganggu kenyamanan mereka. Jadi yang menginang kalau saya cerita dikit tentang pernah dengar ya misionaris yang pertama ke Tanah Batak yang namanya Munson dan Leman ya. Munson dan Leman itu mati di Lubu Pining kan, di tempatnya mereka tubing. Langsung mereka tubing, narong, Tapi amangina pasti tahu di mana Lubu Pining itu, di daerah Tapanuli Tengah. Jadi ketika Munson dan Leman misionaris itu datang, orang Batak tidak mengenal. Mereka dianggap penjajah karena waktu itu si Botar Mata bule dianggap apa itu? Penjajah. Jadi mereka tidak mau tahu dengan apa yang dia bawa mereka, firman Tuhan, jamita, dan sebagainya, tidak mau tahu. Lalu orang-orang yang ada di kampung itu membunuh Munson dan Leman. Ya, mereka dibunuh. Dan itulah pekabar Injil yang pertama ke Tanah Batak yang datang, tetapi mereka meninggal. Belum melayani, udah meninggal di Lubu Pining. Karena orang Batak waktu itu tidak mengenal Munson dan Leman itu. Ya. Kemudian datanglah pemberita Injil yang lain, misalnya seperti Burton dan Ward itu datanglah. Kemudian sampai kepada Nomensen. Amanginang pasti tahu kan, kalau dikatakan Nomensen itu udah pasti langsung di pikiran kita, dialah yang menjadi Eporus pertama HKBP, Nomensen, ya, di abad 18. Paulus ketika dia dengan bersama Silas harus ditangkap, dimasukkan ke penjara. Jadi amanginang, mari lihat. Orang yang menyampaikan firman Tuhan pun bisa masuk penjara. Apalagi orang yang melakukan yang jahat, ya. Jadi Rasul Petrus pernah berkata begini, kalau kamu menderita, dipenjarakan karena Injil, karena Kristus, anggaplah itu sebagai kebahagiaanmu. Alai mau masuk ke penjara, ala di korupsi, ala ni namanakko, ala ni melakukan tindakan kriminal, ala ni narkoba, makin bahagiamu sih. Ya, jadi kalau orang Kristen masuk penjara karena Kristus, anggaplah itu dikatakan kebahagiaanmu. Tong mai lasni roham, alani Kristus, ya, alai mau lalani koruptor di mana harus masuk penjara, ya udahlah, tak sidohono manang habis ya teh, paling dohono bertobatlah, oleh nama itu sih, tak sidohono be, nate. Tapi lihatlah, saya berulang khotbah di Indonesia ini. Tiap hari kita akan lihat di media TV, kita tidak pernah selesai tentang korupsi. Terus tuh korupsi terjadi teh. Orang tahu apa akan menjadi ganjarannya, tapi orang nggak pernah selesai korupsi. Terus jalan, terus. Ya, dan Amanginang pasti tahu. Orang-orang yang korupsi itu bukan orang-orang yang miskin. Dang nasok kepeng nggak tahu. Justru orang-orang yang sudah banyak uangnya, sudah banyak hartanya, jabatannya tinggi gitu. Jadi harta itu adalah seperti minum air laut. Semakin kita kumpulkan harta itu, semakin baru mau minum air laut, semakin haus. Ya, jadi semakin kita miliki, semakin haus. Semakin kita dapatkan, semakin haus. Itulah harta di dunia ini. Nggak pernah selesai, nggak pernah cukup. Jadi yang bisa mengatasi itu adalah ya kita. Kalau kita katakan udah cukup dulu, ya cukup gitu. Tapi kalau kita katakan terus kita Songolita, tada mulu lintah, ate lita, ina amang, cara kamu bangule hauma, yaro, behama litaon, ya dua cok muda dia bawa musai, berapa pulang gatal akibatnya di, ale buat amuru nak unik litaon, dong jolo bujong gue mana baru, medebu,
Itu. Jadi melolitai dung butung gimana medebu mah. Jadi manusia pun begitu. Setelah dia kenyang dengan segala hartanya itu, dengan segala kejahatannya itu, medebu memang. Ya. Jadi itu lintah. Jadi dia kenyang, dia jatuh. Una pola sampai soni kita teh. Ya, di pertibion. Dah, hati-hati kita manginang. Kita jaga diri kita supaya jangan sampai kita kenyang kemudian jatuh. Ya teh. Angguar tatai itu hatta nuni diuluta. Una pola marsigulu kita taring utusi. Nah penting saya ada pesan Tuhan kepada kita apa itu? Manggula ho senasa roham. Karejo ulomu dengan sungguh-sungguh. Unak sudi capuri pertibion. Unak sudi toy. Unak sudi jamai. Alai burus maroham mangula ulomu. Ime ulomi. Molo petani ho martani maho. Molo supir ho supiri mazolomai. Molo dokter ho dokter maho. Ido. Unak sudi jamai. Unak sudi toy. Unak sudi campuri. Nanti. Dapur sota asli mana asli ijajan si Jokowi kate loja kita mengurusi ya ina orang loja do mai hurwa awon do ngate si sahalak ngate ngana margai sama botai ya kau menjol mana hura karejo mau saya berani bilang itu ay ngang wali kota bawi presiden 2 periode ijaja do pehatat sonari ay na hurang golota na hura karejo di tebe tu hatai ngate iya lului mah pengen sago artam bau ni jajani do ngadi persoal kamu ngate Indonesia ngiri kan satu hari ini diumumkan ternyata ijazahnya asli itu dia manusia dong anon toy mate dah ngusat tak pola apa jangan tebete bato izalobi maju bagian nate mana kopi teh manis teh susu mana na dia izalo mau bana teh ini betul sih mana kopi pahit izalo mau bana dia masih izalo tibion halai mah boto dah pola capurat tabete kita bornginon pertanyaan we kita tambah capuri politik, tetapi saya sedikit nyinggung supaya jangan campuri semua yang ada di dunia ini. Tapola tuate jajani donganan asli mana so asli teh. Ibaratna manggestua dong lebung tamar lapo hita. Tapola capurata tuak ngi parlapo ni beriban asli deui manang na tusor. Tusor. Tuak sore ate. Ai mah. Jadi pola atuata noni. Mangna tuak mandogoti, mangna tuak sore, mangna tuak malam tapola capuratai. Tuak toma garis. Itu teh, itu kan? Lapot tahun mak, taulah asal aku lapot tahun. Angko lapotnya lahan urusan demai. Tak capuran nih, makna sosli petahu itu ngai. Itu gambaran-gambaran kehidupan. Supaya apa? Supaya kita lihat hidup kita ini makin lama makin berat amangina. Laborak dong udah tahu. Jadi unak sude be ya toya karena sopola perlu dinguluna. Ulaon nama diula dengan serius. Molo marhau mai bana diula mahau mana. Molo martani bana martani mai bana. Molo mangobak imana mangobak mai bana. Iya, itu aja. Tahu lu bisa nih. Asaro paso-paso di Tuhan tunggu duna. Kembali ke Turpu Jamita ini. Apa yang terjadi dengan Paulus ketika dia dimasukkan ke penjara? Frustrasi dia bana, itu pertanyaan. Putus asa do si Paulus dan si Silas ketika masuk penjara, apakah dalam dirinya ada penyesalan? Tuhan, kenapa saya? Saya seorang hambamu, kok saya masuk penjara? Tuhan, kenapa saya seorang pelayanmu, kok nasib saya begini? Enggak ada seperti itu Paulus dan Silas. Amanginang. Apa yang dilakukan di dalam penjara? Nakini jahamusi. Apa? Menyanyi, marede, martangyang, mamuji-muji. Wah, waduh teh. Baru itu usuku majo hita bodoh hita tongan-tongan yakka penderita no nakka hamalon ni ulutai bodoh pe terbigi puji-puji sakita teh bodoh pe molo marsak kita ado juk ni rohatta manang gagal hita manang moru pangomat tarupani bodoh pe hita senyum bodoh pe semona bolo talusia teh bodoh pe hita maredei mamuji-muji Tuhani bolo song sisi lesok kita adong si taonon na mana Petrus tadok go toy beda ida ana sodohono muda puang kalau mangapuli di botoho na sohono mangai na huayon ba memang isi mangai na nyami huro mangai yete ba ba ku mangai ate toroy bena na sohono mangai na hutaono ninna ya itoriro ko mamuse ida una semar sakko si Ayubi bereng mah Ayub itu kan banyak hartanya mati anaknya begini dia bisa tegar terome mana sona si Ayub baweda ndemse sona si Ayub po jolo mado amangin na jolo mado hita
Usuku jual manusia Ayub. Jual manusia Ayub bah. Untuk kamu si Ayub malaikat. Enggak. Ayub itu manusia, sama seperti kita. Ayub itu manusia, mang, 100%. Tapi mengapa bisa tegar di tengah-tengah badai kehidupan yang pahit? Kenapa dia bisa tegar menghadapi kenyataan yang sulit? Odot tong rahasiana sibuk kota teh. Bagaimana kita bisa bertahan di tengah badai? Kadi itu kan? Nate. Itu tong. Masih sibuk kota sih nih pengalaman ini. Buasa boy si Paulus. Kenapa dia bisa bernyanyi? Maredei memuji-muji Tuhan. Doh takkan di penjara sudi. Buasa boy bena soni. Halusnya saya ada do. Karena Paulus tidak fokus kepada penderitaannya, tetapi dia fokus kepada Tuhan yang mampu membawa dia keluar dari penderitaannya. Jadi yang kau kita kan jumbo jutaan fokus itu dia kita. Fokus tu persoalan on, ate. Apalah mago hepenga 10.000 seholani mator si pengot-ingot. Mago hepekku. Yudi do pain, mago hepekku. Isir membuat sudah mai iduga-duga mana. Nakiningan di mana hudulisi. Om saya mate. Nakileo di mana sianon. Sudah mah kayak berdosa mah sudah. Hape sedia mana mago 10.000 do. Halinga sudah jual berdosa tawain nate. Bodoh hitam berdok korupa ni di bagasan rohatta amodo mago. Narong gora na maka perlu ni bodoh soni teh. Bodoh monomago hempom murupani. Bodoh honomu nanggora membutuhkan hempoki. Puji Tuhan. Inamu do baro. Siang dia mah sehat nama make hempoki. Lancar mau sahana. Baru kabur soni. Anggu bagas tarata. Hamak pedita dia bu soni unang-unang. Soidok ko di ba? Marji ang mau buih hempoki dah. Saya papang kulo mapak min namusia nangi. Ante. Dia ulu rela halak mengalami soal dia teh. Dan ulu rela. Dan ulu ikhlaskan. Jadi si Paulus, dia fokus kepada Tuhan yang lebih berharga dalam hidupnya. Dia fokus kepada Tuhan yang akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Ini benai dokon, daksi tahunan nai, sudah puncak ni sudah kehidupan. Makanya Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami di dunia ini tidak seberapa dibanding dengan kemuliaan yang akan kita terima nanti, ya. Tahu anggo yang pembunuh ibu kamu? Aronggo, coba jua mang. 1 Korintus 10 do. Biar lupa. 1 Korintus 10 ayat 13 do. Coba inang amang. 1 Korintus 10 ayat 13 amat tanilur macam jaha. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Iya. Sebab Terus? Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini baru hebat kan? Paulus yang mengatakan itu, Amang, bukan saya. Paulus katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Pencobaan biasa. Penderitaan yang kamu alami, penderitaan yang biasa. Bahasa roh ibana songoni. Allah itu setia, tidak akan memberikan kita pergumulan, cobaan melampaui kekuatan kita. Amanginang di boto hatta doi sehita. Tuhan kenal kita. Tuhan tahu seberapa kekuatanmu menghadapi kehidupan ini. Tuhan tahu kok itu. Ya, jadi Paulus katakan Tuhan itu tidak akan pernah memberikan kita cobaan, pergumulan melampaui kekuatan kita. Enggak. Alai seringkali kita berkata, Tuhan kenapa ya? Kok penderitaanku ini penderitaan yang paling berat di dunia ini. Itu di dia doh. Di dunia. Dan itu gimana penderitaanku di rumah ini. Daun. Itu ada gimana? Oma borakna Tuhan si tahun aku di Portivio. Wah, apa lupa kita? Nangai dele ni hora Portivio sudi sedih mi boto ho si tahun mo na borak. Saya sudi zol me Portivio. Tapi belum tentu sende rumah yope molo iber kuat na so hita rora na matsi ate amanginang halak batak mardok
hotang di bibi, hotang ni pulos-pulos, unak komat dili gudanggo, tudus-tudus. Artinya apa? Itu kan filosofi Batak. Artinya jangan kau merdili. Mungkin banyak orang yang lebih berat penderitaannya dari kamu. Itu artinya. Mungkin lebih banyak yang lebih berat penderitaannya dari kamu. Kamu nggak boleh merdili. Gudanggo tudus-tudus. Artinya apa? Ada perbandingan dengan orang lain. Contoh misalnya, saya tangis coinang ikomar sepatu baru hosonari. Kopola berbeda hodo amata soal sepatu baru. Sepatu dari kulit rusa, dari kulit buaya. Ay puasa pola bergumul ho pola koni sepatu. Aronggo murah. HP halahan, aronggo hepenga. Ada hartanya banyak. Bisa membeli kulit kerbau juga sepatu ni istrina. Dok kulit di lobu, kulit ni sude. Tetapi kakinya tidak ada. Habe? Di umat inang. Aronggo artani bana sifat. Alay arong pak ni natay hebe. Ngai potong sa ponggol, sa ada ala dia ha kena gula ngan putasi. Ai di do dang naung gumurang go pelas di rohata. Hita buru pe hita memakai sepatu buatan negeri ate. Buatan lokal, HP ko pola buatan luar negeri pola pangidot taruh pani. HP halahan ado kepeng gudang alai darong pak ni natay sa denai be. Ngayan putasi, buang semon di rumah city. Ate rangi. Itu dah. Udah mau cuci rohan yang ke mata teh. Ay saya marsual hita minyak rambut ikon sa luar negeri do tiamang ikon na bagahido pomade buatan Prancis na ay tuah pola sebutut tabe halahan minyak rambut tete dan soke pengen mau minyak rambut ale tu dia minyak rambut tibe sorong be ngebe kan tuah minyak rambuton song tona ang be pengen gudang hari ngarong belapatan ni dia para pola kompak soali ba minyak rambut buatan Prancis buatan Swedia do buatan dia hape aronggo minyak rambut dia buatan Rumbai ate. Yang guna julu bapak-bapak ipestai saya mangan di mana teh. Isu tangan naon tutui di bain. Aitor ne ruti. Kuru wala si minyak ibi duwe bebek kuru ka beloma ubu yang minyak ibi duwe. Du isu tangan ne super buri ini kan. Dang yang sapu tangan kan, dang tisu kan. Jika bapak-bapak kalau saya mangan di mana isu tangan naon kan. Aitor ne ruti kan. Aitor kering ko si. Aitor baga go bu ngai mar minyak kate. Ada borong nai rombe begudung nyanggo mai. Rombe begudung to nyanggo mah. Sohona grup nga maton na bena mga langsasang di bena nakin sa pesta kan. Ete, tor yang begudungi rupanya teh. Ale tong bahaya di dah. Ikon suci deh. Ya. Maksud tu di si dang arong minyak na julu. Baga go ngakamata na julu rapi do teh. Ya. Nah. Paulus tidak fokus kepada penderitaan itu, tapi dia fokus kepada Tuhan yang mampu membawa dia keluar dari pergumulan hidupnya. Tusido hamu bonoku di bagasan borgenon. Asa kalau minggu kita hari Minggu dia pada adalah minggu rogate, minggu berdoa. Artinya lihatlah Paulus ini. Dalam doa dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dalam doa dia minta kekuatan dari Tuhan. Dalam doa dia melihat ada satu pengharapan. Gimana dok? Doa orang benar besar kuasanya kalau yakin didoakan. Ya, namar gogo situ tudo tangyang ye partigor molo di haburjuhon. Jadi amang inang tangyakon anakomu, tangyakon amata, tangyakon inata, tangyakon sudi aka pangunan di huria. Doakan para hamba Tuhan, doakan pemerintah, doakan jamu. Doakan pekerjaanmu supaya menjadi berkat dalam hidup kita. Dono kudu kita di borginon, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika Tuhan kasih kita kekuatan dalam doa kita, kita bisa melihat ada satu hal yang luar biasa kita bisa kerjakan. Kalau dia tangyang. Ya. Ibanda kodohonot tado bolo mangulu hita sonari, bolo lasro hatta sonari, bolo bu hita sehat sonari, ingok ma gogoni tangyang gon. Ido manginang da omago di tangyang. Jadi nasugot kita kan bertangyang kita Tuhan. Tuhan berkati kami hari ini dalam pekerjaan kami, berkati kami dalam usaha kami, dan Tuhan jawab dua-dua kita. Kita diberikan berkat, kita diberikan kesehatan, kekuatan. Oma jawaban dua-dua kita. Tetapi dalam doa kita masih ada hal yang lebih kita doakan lagi ke depan. Tangyak ko matutuhani, Leonardo kita, Lubi, sian natahirim.
di perjalanan minggu luta. Doa kita semua amang inang, mari kita saling menopang dalam doa supaya amang dan inang dan saya juga sebagai hamba Tuhan, rumah tanggata, anak kota, sudihita, keluargata diberkati Tuhan melalui doa-doa kita. Sehingga apapun yang kita mau capai ke depan, Tuhan berikan yang terbaik bagi kita. Mari kita melihat pengalaman Paulus dalam doanya, dalam nyanyiannya, membuat orang-orang yang dipenjara itu juga hata-pataknya daruli, dapota pasu-pasu. Ay dinarogem pa bumi yang dahsyat itu, pintu-pintu penjara itu terbuka, Paulus dan Silas dia tidak melarikan diri. Isi di mana? Dan apa yang terjadi? Kepala penjara itu bertanya kepada Paulus, "Ahado bahenokku Tuhan, asa melua uninna." Paulus katakan, "Berilah dirimu untuk menerima Tuhan Yesus Kristus supaya engkau selamat dan seisi rumahmu." Puji Tuhan, kita melihat kepala penjara itu beserta keluarganya pada hari itu juga menerima Kristus dalam kehidupannya dan mereka dibaptiskan dan mendapat keselamatan yang luar biasa. Di pasu-pasu tua mahita sudia manginang, borhak mahita manguduti nguluta di bagasat tangyang, jala kopos rohatta, ditatap tu hattaido perjalanan nguluta, jala di foto Tuhanido apa yang terbaik untuk kita dalam hidup ini. Amin.